Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Muhtadi dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Bapak Ya. dengan Bapak siapa? Saya Tony selaku pengelola Rumah Marta Tilaar. Oh iya. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh? Boleh, silakan Oke. tanyakan. Yang pertama, kapan museum ini didirikan? Museum Rumah Marta Tilaar ini didirikan tahun 1920 Ya, kemudian apa tujuan didirikannya museum ini? untuk menjadi tempat untuk menginspirasi, memotivasi masyarakat bahwa di Gombong, di Kebumen ada museum tokoh perempuan yaitu Marta Tilaar. Baik. Kemudian bagaimana perkembangan museum ini dari masa ke masa? Perkembangan museum ini dari masa ke masa, museum ini didirikan tahun 1920, terus baru dibuka untuk umum tahun 2014 sampai dengan sekarang gitu. Kemudian adakah manfaat museum ini untuk masyarakat sekitar? Manfaatnya banyak masyarakat menjadikan tempat ini sebagai sarana rekreasi. Salah satunya adalah sarana rekreasi wisata heritage atau bangunan tua gitu, untuk menambah destinasi-destinasi yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Ya. Kemudian manfaatnya untuk pelajar atau mahasiswa itu bagaimana, Pak? Jadi mereka juga tahu bahwa rumah ini, oh iya bangunan ini 192, bangunannya usianya tua. Salah satunya sederhananya kayak kalian datang ke sini kepengen tahu tentang rumah ini dari SMK Karanganyar, SMA Karanganyar gitu ya. Kemudian bagaimana cara museum ini beradaptasi dengan perkembangan zaman? Beradaptasinya kita harus mengedukasi masyarakat bahwa bangunan bersejarah itu harus kita lindungi, kita jaga bersama, tidak harus kita rusak atau divandalis gitu. Ya. Kemudian bagaimana cara museum ini menangani keluh kesah pengunjung? Cara menangani keluh kesah pengunjung, karena kan kalau bangunan bersejarah akan berbeda dengan bangunan-bangunan modern gitu. Otomatis yang mayoritas pengunjung yang sekarang itu akan berbeda. Kalau sekarang kan memang bangunan-bangunan tua yang memang tidak boleh kita rubah dan sebagainya gitu. Jadi harus mau nggak mau harus mengikuti aturan dari cagar budaya. Ya. Kemudian apa tantangan terbesar museum dalam pengelolaan masyarakat? Adalah perawatan bangunan bersejarah itu patut kita dukung dan support dan jaga, karena memang perawatan bangunan tua lebih ekstra harus kita jaga dan rawat gitu. Ya. Kemudian apakah ada perawatan museum secara berkala? Pastinya ada. Setiap hari kita pasti akan lakukan perawatan rutin, perawatan, pengecekan, kebersihan. Terus untuk maintenance dan sebagainya kita bisa lakukan setiap 1 bulan gitu, baik itu skala besar maupun skala kecil. Kemudian apa pengaruh museum ini untuk lingkungan sekitarnya? Pengaruhnya tadi untuk memberi motivasi, inspirasi bagi masyarakat bahwa di Gombong, di Kebumen ada museum yaitu Rumah Marta Tilaar yang sosok pengusaha kosmetika dan kecantikan yang memang kita patut bangga bahwa di kota kecil ada seperti beliau, rumah pribadi beliau dijadikan untuk tempat umum. Kemudian bagaimana museum ini berperan dalam meningkatkan pengetahuan? Kita mengedukasi masyarakat baik itu tentang lingkungan, seni budaya, pendidikan, pemberdayaan perempuan melalui program-program yang sudah kita buat di Rumah Marta Tilaar yang memang layaknya untuk masyarakat umum yang ada di sekitar. Jadi patut didukung dan disupport. Kemudian bagaimana museum ini melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan edukasinya?
kita melakukan sosialisasi, terus kita juga mengajak mereka ayo untuk bersama-sama membangun kota kita sendiri, kota Kebumen. Salah satunya diwadahi oleh Rumah Marta Tilaar yang notabene mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas. Kemudian apakah museum ini berkolaborasi dengan sekolah atau universitas tertentu? Kita belum berkolaborasi, artinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di pendidikan maupun di pemerintahan, baik itu dengan komunitas. Ya, kemudian apakah museum ini menawarkan kegiatan khusus untuk anak-anak? Ya, kita melakukan kegiatan program namanya Serambi Belajar, yaitu tentang edukasi tentang bagaimana pengolahan tanaman obat, terus lingkungan juga seperti itu. Ya, kemudian apakah museum ini melibatkan masyarakat dalam perencanaannya? Ya, kalau kita bersama dengan masyarakat ikut bersumbangsi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif guna mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang notabene memang masyarakat inginkan, yang berkegiatan untuk positif. Kemudian apakah ada program khusus di museum ini yang dirancang untuk melibatkan kelompok masyarakat tertentu? Kalau untuk masyarakat tertentu itu tadi saya bilang bisa melalui pendidikan, lingkungan, seni budaya, dan pemberdayaan perempuan. Jadi cakupannya cukup luas gitu. Masing-masing berbeda, artinya spesifik juga gitu. Kemudian bagaimana museum ini mendukung dan mempromosikan budaya atau sejarah lokal dalam pamerannya atau? Ya, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bertema tentang heritage, sejarah yang notabene bangunan-bangunan tua, kita lakukan bersama-sama untuk menjaga dan merawat bangunan tersebut. Lain dari itu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan baik itu seni, budaya, salah satunya ada mecopatan, gamelan, tari-tarian, terus kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan seni dan budaya. Kemudian bagaimana museum ini berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau komunitasnya untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam program edukasinya? Ya, kembali lagi kita juga terbuka untuk di dunia pendidikan mau ikut bergabung dengan kita, baik itu kita sama-sama memang mensupport kegiatan-kegiatan yang memang temanya edukasi seperti itu. Ya, yang terakhir, apakah ada kegiatan di museum ini yang direncanakan untuk mendukung keterampilan masyarakat? Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung keterampilan masyarakat. Beberapa kita melalui kelas berbagi, kelas UMKM. Jadi masing-masing kita adakan edukasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang UMKM. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Ya, sekian itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih sekali lagi atas kunjungannya ke Rumah Marta Tilaar dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama.
Baik, bisa dimulai Kak? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safitri Indah Lestari dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Alia Nur Aziza. Dan kakaknya? Tasya Nur Aisyah. Oke, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk para pengunjung di sini. Kakak bisa bisa mewakili. Yang nomor 1, apa alasan Anda mengunjungi museum ini? Karena saya menyukai sejarah, jadi saya ingin tahu sejarah dari rumah Kartatilaan. Oke, kalau kakaknya? Ya, menurut saya juga ya, karena saya tertarik dengan sejarah dari museum ini sendiri. Baik. Yang kedua, menurut Anda apakah museum ini menarik? Iya, sangat menarik karena dari bangunannya juga udah menarik. Untuk saya sendiri tertarik dengan cerita sejarahnya sih dari museum. Oke Kak. Yang ketiga, apa yang menarik perhatian Anda saat pertama kali memasuki museum ini? Kalau saya itu dari bangunannya. Dari bangunannya sangat estetik karena sudah lama. Nah, iya Kak. Untuk saya sendiri itu arsitektur. Baik. Yang keempat, bagaimana Anda mengetahui tentang museum ini? Kalau saya dari media sosial, Instagram. Iya, sama juga dari media sosialnya. Baik. Yang kelima, apakah Anda merasa informasi yang disediakan di museum ini sudah mudah dipahami? Iya, mudah dipahami. Ya, sangat mudah juga kan bisa dijelaskan oleh nanti tugasnya sendiri. Baik Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoironisa dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Alia. Asya. Saya akan bertanya, apakah Anda menggunakan aplikasi atau teknologi interaksi selama kunjungan? Saya sendiri itu tidak sih. Apakah program edukasi di museum ini sesuai dengan ekspektasi Anda? Jika tidak, apa yang bisa diperbaiki? Menurut saya udah sesuai ekspektasi sih. Jadi nggak ada yang perlu diperbaiki. Ya. Apakah informasi yang disediakan di museum ini memotivasi Anda untuk mempelajari lebih lanjut? Menurut saya itu sudah sangat memotivasi karena dengan sejarahnya sendiri sih. Iya, betul. Apakah Anda merasa aksesibilitas informasi di museum ini sudah memadai? Sudah, karena banyak yang figura-figura yang penjelasannya itu sangat jelas. Apa harapan atau saran Anda untuk museum ini dalam hal meningkatkan program edukasi dan pengalaman pengunjung di masa depan? Mungkin dari saya itu dari perawatannya mungkin dan juga pohon-pohonnya perlu dilestarikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Rasya Amalia Gusti dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Dengan siapa saya berbicara? Saya Alia Nur Aziza. Saya Tasya Nur Aisyah. Oke, apakah museum ini memberikan inspirasi atau motivasi untuk belajar lebih lanjut tentang topik yang dipamerkan? Iya, saya belajar ya bahwa ini kan rumah punya kakek Liu Xiaolong. Dia itu seorang Cina terkaya di Hongkong. Jadi saya termotivasi untuk menjadi seperti beliau. Buat kakak? Ya, saya juga sama aja sih. Apakah Anda memiliki saran atau ide untuk meningkatkan pengalaman edukasi di museum ini? Mungkin ditambahkan informasi yang berbentuk video agar bisa menjelaskan lebih baik sih. Apa yang Anda rasakan saat mengunjungi museum ini? Iya, saya ya senang lah mendapat wawasan dan motivasi juga. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana. Dengan saya mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk bapaknya. Ya. 1. Bagaimana pengalaman Anda dengan kegiatan edukasi museum? Oke, pengalaman saya itu ketika saya berkunjung di sini, saya langsung diarahkan oleh petugasnya. Petugasnya itu sangat ramah. Saya langsung diarahkan untuk masuk ke rumahnya. Setelah masuk, saya dijelaskan secara detail bangunan-bangunannya, terus furniture dan sejarahnya. Terus, bagaimana menurut Anda mengenai properti yang digunakan untuk mendukung museum ini? Sangat bagus dan sangat estetik. Dan juga masih bertahan lama. Terus, apakah
fasilitas di museum cukup baik. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya sudah sangat baik. Ada musola untuk teman-teman yang beragama Islam, ada juga toilet yang bersih. Terus, menurut Anda pelayanan di sini di museum ini baik atau tidak? Sangat baik dan saat petugasnya itu sangat Pesan dan kesan apa untuk Museum Martha Tilaar ke depannya? semoga selalu kayak pengunjungnya semakin ramai lagi, terus menjaga lingkungan sekitar agar lebih baik lagi. Terima kasih ya Kak.